ngapain Karin? Lo lagi ngerjain tugas kita yang kemarin nih, Din. Hah, tugas apa? Yang disuruh bikin cerita itu loh. Oh iya, kamu bikin ceritanya tentang apa? Tentang Alkoma, si anak durhaka kepada ibunya. Gimana ceritanya itu, Karin? Jadi gini. Ya. Perkenalkan, nama saya Bibi, bukan sebagai Alkoma. Perkenalkan, saya Muhammad Mahdian sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Aknan, berperan sebagai sahabat Nabi 1. Perkenalkan, Jafar sebagai sahabat 2. Saya Nurliana, berperan sebagai istri Alkoma. Perkenalkan, saya Risma Anggra ini berperan sebagai ibu Alkoma. Kisah Alqamah. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, ada seorang lelaki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam hal ibadah, salat, puasa, dan sedekah. Namun, sewaktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut, entah kenapa Alqamah yang sedang kesakitan itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Tolong, sakit sekali. Lalu istri Alqamah datang dengan muka kebingungan dan sedih melihat sekujur tubuh suaminya tak kunjung henti bergetar. Suamiku, apa yang terjadi denganmu? Ayah, ibu, cepatlah kemari. Badan Alkoma sepertinya semakin gawat. Ya, dia sudah 3 hari dalam keadaan sakit. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, aku juga bingung. Lihat, itu siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alkoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudara Alqamah? Dia semakin menderita. Apa kalian sudah melihatnya? Aku baru mau saja ke rumahnya. Kalau gitu mari kita sama-sama nengoknya. Dan mereka pun langsung menuju rumah Alqamah. Saat para sahabat melihat keadaan Alqamah, mereka tercengang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun masuk ke rumah Alqamah. Alkomah, tahu kenapa? Istri Alqamah masih menangis histeris di samping suaminya. Sedangkan Alqamah terus-terusan mengerang kesakitan. Astagfirullah, apa gerangan menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu ayah, sudah beberapa hari ini suamiku seperti ini. Lalu mertua Alqamah berbicara di dekat telinga Alqamah. Ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alqamah tidak dapat melafalkan kalimat syahadat tersebut. Ia hanya bisa menyebutkan kata ibu. Astagfirullah, suamiku. Apa gerangan yang menimpa Alqamah? Apa di antara kalian sudah menyampaikan ke baginda Rasulullah? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Rasulullah? Biarkan aku saja yang pergi. Ia pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah Rasulullah. Langsung saja ia laporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, begitu keadaannya. Apa yang harus kita lakukan? Masih, tapi sejak Alqamah sakit, ibunya belum pernah lagi mengunjunginya. Mungkin dia masih marah kepada Alqamah. Tak kala utusan itu telah sampai pada ibu Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, aku datang sini untuk menjemputmu. Putramu sedang sakit keras. Tidak, aku tak pergi lagi ke rumahnya. Dia bukan anakku lagi. Tapi keadaan Alqamah sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apakah tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana dia tidak kasihan kepada diriku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biasanya dia meninggal dan menderita selamanya. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin ini terakhir kalinya kau melihatnya. Aku tidak peduli. Sang paman sangat terkejut dengan sikap ibu Alqamah yang begitu membenci anak kandungnya sendiri. Baiklah, jika kau putus hati. Tapi aku pada tamu kesini itu ingin menyampaikan pesan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan dari tadi saja? Kemarahanmu pada Alqamah menghentikanku untuk menyampaikannya. Baiklah, kita akan ke sana sekarang juga. Maka ia berjalan mendatangi Rasulullah.
Sesampainya di rumah Rasulullah, Ada apa ya Rasulullah? Sampai memanggilku kemari? Wahai ibu Alqamah yang mulia, Rasulullah sangat ingin mengetahui kenapa engkau sangat membenci Alqamah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah sampai aku tidak bisa memaafkannya. Apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia orang solehah? Sebenarnya dia sayang pada orang tuanya, namun dia sangat durhaka kepada orang tuanya. ibunya pun menceritakan kejadian sebelumnya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Muna? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, aku kemarin ingin memberi Ibu sesuatu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Subhanallah, Nak. Indah sekali pakai ini. Terima kasih banyak. Maaf Bu, tapi aku keliru. Baju yang ini bukan untuk Ibu, tapi yang ini. Masih ada lagi ketika aku berkunjung ke rumahnya. Ya. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Alqamah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu sangat sakit sekali. Maaf Bu, tapi kue ini milik istriku. Aku harus berjalan jauh untuk membelinya. Tapi Bagaimana kalau Ibu menunggu sampai istriku pulang? terakhir aku pernah memutuskan orang untuk memberikan surat kepadanya. Alqamah, ini ada surat titipan dari ibumu. Alqamah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau bantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, katakanlah kepada ibuku, kalau uangku hanya cukup untuk makan keluargaku saja. Aku takut istriku marah jika uangnya berkurang. Tapi Begini saja, kalau aku mendapatkan rezeki berlebih, aku akan mengantarnya. baiklah. Baiklah Rasulullah, apakah engkau masih tetap pada pendirianmu? Apakah engkau sudah mendengar wahai ibu Alqamah? Tidak, aku tidak kembali lagi ke rumahnya dan aku tidak akan datang lagi ke rumahnya. Wahai sahabat, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar Alqamah. Hah, benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Hah, kayu bakar? Untuk membakar anakmu Alqamah. Mengapa Rasulullah? Mengapa dia dibakar? Ya, biarkan dia merasakan api dunia daripada merasakan api neraka. Tidak. Adakah cara lain? Itu yang terbaik. Bagaimana wahai ibu, kami akan membakarnya. Apakah kamu ikut menyaksikannya? Bu Alqamah pun terduduk lesu. Ia teringat bagaimana perjalanan hidup ia bersama putranya yang sedari kecil hingga beranjak dewasa berbahagia bersama. Lalu hatinya pun luluh. Ayo kita pergi. Kita harus melakukan apa kata Rasulullah. Badan sang ibu sangat bergetar karena isak tangisnya. Saksikanlah ya Allah di langit dan di bumi. Sungguh, aku meridhoi Alqamah dan memaafkannya ya Allah. Alhamdulillah. Ayo kita pergi ke rumah Alqamah. Semua yang berhadir menyaksikan pengampunan maaf dari ibu Alqamah pun menuju ke rumah Alqamah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkinkah kau mampir hari ini? Ibu Alqamah menangis melihat kepergian putranya dengan rasa penuh memaafkan. Sesambilnya seluruh sahabat mengafankan Alqamah lalu mengantarkan Alqamah menuju ke peristirahatan terakhirnya. Yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru.
sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu. Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Oh, jadi gitu ya cerita Iya. Dari cerita yang kita tonton tadi, dari cerita Alkoma, kita bisa nyimpulin kalau laki-laki yang sudah menikah itu tidak bisa memprioritaskan istrinya dan berhak kepada ibunya dan membuat ibunya itu sakit hati. Terima kasih semuanya. Bakar untuk apa? Terkejut. Wahai utusan ibuku, katakanlah pada ibuku kalau uang ya. Dia banyak kali. Ayah, ibu sakit. Assalamualaikum. Sahabatnya mana berdua? Tuh, 2, 3. Badan Lanjut. 1, 2, 3. Apa gerangan menimpa Alkoma? Apa kalian sudah menyampaikan ke baginda Rasulullah? Belum, ayah. marilah kita ke rumah. Ayo berangkat. Ini usul. Dari aku. Jangan kayak itu. Biasanya dia meninggal dan Ini aku loh. Iya. Tuh, 2, 3. Begini Bu, aku kemari untuk apa lagi? Duit. Assalamualaikum. jangan dia bajunya kayak aja dulu. Sabar. Oh, 1. kira mah itu. Kanan nggak di atas? Sebang kapas ada kah? Udah, maju. 1, 2, 3. Wahai sahabat. Surat tadi. Mana? Astagfirullahaladzim. Siapa yang buat?